Selamat pagi Bapak dan Ibu yang dikasihi Tuhan. Selamat bertemu kembali di doa pagi online GKI Samanhudi. Semoga pagi ini kita semua dalam keadaan baik dan tetap dalam sukacita dari Tuhan. Mari kita awali kegiatan kita hari ini dengan membaca sebagian dari firman Tuhan. Dan sebelumnya mari kita berdoa. Bapa Sargawi, kami bersyukur atas berkat dan penyertaan Tuhan dalam hidup kami. Kami bersyukur untuk istirahat malam dan untuk pagi hari ini. Kami hendak membaca sebagian dari firman-Mu, mampukan kami untuk memahaminya. Biarlah perenungan kami menjadi bekal bagi kegiatan kami sepanjang hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami panjatkan doa syukur kami. Amin. Bacaan kita pada hari ini diambil dari surat Ibrani pasal 10 ayat 32 sampai 39. Surat Ibrani pasal 10 ayat 32 sampai 39, saya akan membacakannya bagi kita. Namun ingatlah akan masa lalu. Sesudah kamu menerima terang, kamu banyak bertahan dalam perjuangan berat dan penderitaan. Baik waktu kamu dijadikan tontonan dengan mengalami cercaan dan penderitaan, maupun waktu kamu mengambil bagian dalam penderitaan mereka yang diperlakukan demikian. Memang kamu telah turut merasakan penderitaan orang-orang hukuman, dan ketika hartamu dirampas, kamu menerima hal itu dengan sukacita, sebab kamu tahu bahwa kamu sendiri memiliki harta yang lebih baik dan lebih tetap. Sebab itu janganlah melepaskan kepercayaanmu, karena besar upah yang menantinya. Sebab kamu memerlukan ketekunan, supaya sesudah kamu melakukan kehendak Allah, kamu memperoleh apa yang dijanjikan itu. Sebab sedikit, bahkan sangat sedikit waktu lagi, dan Ia yang datang akan tiba dan tidak akan menangguhkan kedatangannya. Namun orangku yang benar akan hidup oleh iman, dan apabila ia mengundurkan diri, aku tidak berkenan kepadanya. Namun kita bukanlah orang-orang yang mengundurkan diri dan binasa, tetapi orang-orang yang percaya dan beroleh hidup. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, surat Ibrani ditulis dengan tujuan untuk mendorong dan memperkuat iman Kristen menghadapi penganiayaan, penderitaan, dan godaan untuk meninggalkan iman mereka. Pada waktu itu jemaat Kristen mengalami penganiayaan dan juga godaan untuk kembali ke Yudaisme. Surat ini dimaksudkan untuk menguatkan mereka agar tetap setia kepada Kristus dan tidak kembali kepada kehidupan yang lama. Bapak Ibu sekalian, tema doa pagi hari ini adalah bertekun dalam iman dan kasih. Judul ini menggambarkan inti pesan Ibrani yang kita baca tadi, yang menekankan pentingnya ketekunan dalam menghadapi penderitaan dan tantangan, serta panggilan untuk hidup dalam kasih kepada sesama. Penulis mengingatkan jemaat akan pengalaman pahit yang mereka lalui dengan tabah dan bagaimana mereka tetap menunjukkan kasih kepada sesama yang menderita. Dengan berpegang teguh kepada iman dan hidup dalam kasih, mereka akan mendapatkan janji Tuhan yang kekal. Bapak Ibu sekalian, dalam bacaan ini paling tidak ada dua pesan penting bagi kita. Pesan pertama adalah ketekunan dalam iman. Dalam ayat 32 sampai 34 digambarkan berbagai penderitaan orang percaya karena iman mereka kepada Kristus. Dalam ayat 36 ditekankan pentingnya ketekunan dalam iman, terutama saat menghadapi kesulitan, kekecewaan, atau penderitaan. Penulis mengingatkan jemaat akan pengalaman penderitaan mereka di masa lalu sebagai dasar untuk mendorong ketekunan di masa kini. Dengan mengingat bagaimana mereka berhasil bertahan dalam ujian sebelumnya, jemaat didorong untuk tetap teguh dalam iman dan menghadapi tantangan yang ada dengan ketekunan yang sama. Ketekunan dalam iman menjadi kunci untuk bertahan dalam penderitaan tersebut, dengan fokus pada janji keselamatan kekal yang akan diterima mereka yang setia sampai akhir. Implikasi hal ini pada masa kini adalah bahwa orang percaya dipanggil untuk tetap setia kepada Kristus dalam menghadapi dunia yang penuh tantangan dan godaan.
Bentuk tantangan masa kini tidak melulu pada penderitaan secara fisik, melainkan tantangan psikologis, tantangan emosional, tantangan sosial, ataupun godaan untuk mengabaikan nilai-nilai Kristiani. Ketekunan dalam iman di tengah kemajuan teknologi, sikap materialisme, dan kehidupan yang serba cepat menjadi panggilan bagi umat Kristen masa kini. Sama seperti jemaat mula-mula, kita diingatkan untuk terus berfokus kepada Yesus sebagai penggenapan dari semua janji Tuhan. Bapak Ibu sekalian, pesan kedua adalah hidup dalam kasih. Ayat 33 dan 34 menyatakan bahwa orang percaya saat itu mendukung orang-orang hukuman, bersedia kehilangan harta benda, dan berbagi dalam penderitaan sesama sebagai tanda solidaritas dan kasih Kristus. Mereka hidup dalam kasih yang tidak hanya dengan kata-kata tetapi diwujudkan dalam tindakan nyata. Mereka dengan sukarela berbagi dalam penderitaan orang lain, meskipun itu menyebabkan mereka kehilangan harta mereka. Ketekunan dalam iman memberikan dasar bagi tindakan kasih yang nyata. Ia tidak hanya mampu bertahan dalam tantangan hidup, tetapi juga mampu memperlihatkan kasih kepada orang lain, bahkan dalam kondisi yang paling sulit. Dalam konteks masa kini, hidup dalam kasih berarti menunjukkan kasih kepada sesama di tengah dunia yang penuh krisis kemanusiaan, banyak kesenjangan sosial, dan juga kesenjangan ekonomi. Dunia modern mungkin tidak terlalu menuntut pengorbanan harta benda secara langsung, tetapi ada banyak tantangan moral dan sosial yang memanggil umat Kristen untuk berperan aktif dalam melayani sesama. Umat Kristen dipanggil untuk terlibat dalam aksi-aksi sosial yang melibatkan dukungan bagi mereka yang tertindas, melayani masyarakat yang terpinggirkan, serta memberikan perhatian kepada mereka yang membutuhkan. Dengan semangat yang sama seperti jemaat mula-mula, hal ini menjadi bentuk nyata dari kasih Kristen masa kini. Bapak Ibu sekalian, terkait dua pesan ini kita bisa belajar dari pengalaman Rick Warren, pendeta gereja Saddleback yang kita kenal melalui bukunya The Purpose Driven Life. Pada April 2013, Rick mengalami kehilangan yang sangat besar ketika anak bungsunya meninggal karena bunuh diri setelah lama berjuang melawan gangguan mental. Rick mengatakan bahwa meskipun rasa sakit kehilangan anak tidak dapat dihindari, dia tidak pernah meragukan iman kepada Tuhan. Tetapi dia bertanya tentang apa rencana Tuhan di balik peristiwa itu. Rick dan istrinya Kay tidak hanya berjuang dalam duka mereka sendiri, mereka kemudian memutuskan untuk menghidupkan kasih dengan cara yang konkret. Mereka memulai inisiatif untuk meningkatkan kesadaran tentang kesehatan mental di gereja-gereja dan membantu orang-orang yang menderita gangguan mental. Tragedi ini, meskipun menyakitkan, memperkuat tekad mereka untuk melayani dan membawa kasih kepada mereka yang membutuhkan. Pengalaman Rick Warren tidak hanya mengilustrasikan ketekunan iman, tetapi juga menjadi contoh masa kini tentang bagaimana penderitaan dapat menjadi kesempatan untuk menunjukkan kasih kepada sesama. Bapak Ibu sekalian, bacaan kita mengingatkan bahwa ketekunan adalah sarana untuk bertahan dalam penderitaan. Iman menjadi dasar ketekunan. Kasih adalah buah ketekunan dan iman. Dan janji Tuhan adalah upah bagi mereka yang bertekun. Membaca kedua pesan yang kita bahas tadi mengingatkan kita bahwa ketekunan dalam iman dan kasih bukan hanya sebuah pilihan, tetapi panggilan bagi setiap orang percaya. Ketika kita bertekun dalam iman dan menghidupi kasih, kita tidak hanya menjadi saksi Tuhan di dunia, tetapi juga menantikan janji kekal yang telah disediakan bagi mereka yang setia sampai akhir. Memang menjalankan semua ini tidaklah mudah, namun kita percaya bahwa Tuhan akan menolong kita, dan dengan penyertaan Roh Kudus kita akan dimampukan untuk menjalaninya.
Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Allah yang Maha Pengasih, kami bersyukur untuk firman-Mu. Kami bersyukur diingatkan agar kami selalu bertekun dalam iman dan hidup dalam kasih. Ya Tuhan, biarlah Tuhan memampukan kami untuk dapat menjalankannya. Tuhan, kami saat ini hendak berdoa bagi saudara-saudara kami yang saat ini berada dalam kesulitan. Bagi saudara-saudara kami yang mengalami masalah terkait dengan konflik di wilayahnya. Bagi saudara-saudara kami yang menghadapi konflik dalam rumah tangga mereka. Bagi saudara-saudara kami yang saat ini terdampak kesulitan ekonomi dan sosial. Tuhan, kami juga berdoa bagi saudara-saudara kami yang saat ini sedang sakit, baik yang dirawat di rumah maupun di rumah sakit. Tuhan kiranya menolong mereka semua, dan Tuhan juga memampukan kami untuk berbuat sesuatu bagi mereka. Terima kasih ya Tuhan. Kami menyerahkan seluruh kehidupan kami di dalam kasih Tuhan. Dan kami hendak menyerahkan kegiatan kami sepanjang hari ini, biarlah menjadi berkat dan kemuliaan bagi nama-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami panjatkan doa syukur kami. Amin. Bapak Ibu sekalian, selamat pagi. Selamat beraktivitas. Tuhan memberkati kita sekalian. Bagi Bapak Ibu yang memiliki pergumulan khusus dan ingin didoakan, bisa menghubungi rekan-rekan pendeta di nomor berikut. Tuhan Yesus memberkati.